Kisah dibuka dengan memperlihatkan ledakan bom di sebuah kota di Jerman. Setelah ledakan, singkat cerita adegan berpindah menunjukkan seorang wanita yang turun dari kereta. Dan nama wanita ini adalah Rachel. Di sini Rachel udah ditunggu sama suaminya yaitu Louis yang merupakan komandan perang Inggris. Jadi diceritakan bahwa Rachel datang jauh-jauh dari Inggris agar bisa tinggal berdua dengan suaminya. Dalam perjalanan, Rachel dapat melihat kondisi Jerman yang udah rata dengan tanah akibat pengeboman semalam. Tak lama kemudian, akhirnya Rachel dan Louis tiba di sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Di sini ada Lubert yang merupakan pemilik rumah di sana. Tapi karena Jerman ini udah kalah perang, maka rumah Lubert akhirnya diambil alih oleh pihak Inggris. Dan Lubert sekarang merupakan seorang pembantu di rumahnya sendiri. Di sini Lubert akhirnya mulai memperlihatkan isi rumahnya yang begitu luas. Sebenarnya di sini kita bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh Lubert karena rumahnya harus diberikan kepada orang Inggris. Dan gak lama lagi Lubert pun harus segera pergi dari sana. Dan pada malam harinya Rachel pun akhirnya mulai beromantis dengan suaminya. Tapi belum sampai bepusreng. Esok harinya Louis pergi ke kota untuk mengatasi kerusuhan di sana. Di sini Louis bertemu dengan seorang pejuang Jerman yang tak sengaja terbunuh oleh temannya. Di tempat lain, Rachel yang baru terbangun akhirnya mulai menelusuri rumah barunya ini. Namun sayangnya Rachel sangat merasa risih karena ia harus tinggal bersama orang-orang Jerman yang notabene-nya mereka adalah musuh dari Inggris. Dan tak lama kemudian akhirnya Louis pulang. Saat akan makan bersama, Rachel ini sedikit bercecok dengan Louis karena ternyata kehidupan seperti ini bukanlah kehidupan yang Rachel dambakan. Rachel hanya ingin hidup berdua dengan Louis di sebuah rumah yang berukuran kecil, bukan bersama orang-orang Jerman. Namun Louis yang merasa iba terhadap orang-orang Jerman pun akhirnya malah meminta izin kepada Rachel agar Lubert bisa tinggal di rumah tersebut. Dengan sangat keberatan, Rachel pun akhirnya memberikan izin dengan syarat Lubert harus tinggal di lantai atas. Pada esok harinya, Rachel pergi keluar rumah untuk bertemu dengan temannya yang bernama Susan. Hitung-hitung untuk beradaptasi dengan kehidupan di Jerman ini. Di sini Rachel akhirnya bercerita kepada Susan bahwa suaminya telah berubah setelah perang terjadi. Rachel merasa bahwa Louis ini sekarang udah gak sayang lagi sama Rachel karena Rachel udah mulai jarang disentuh. Setelah curhat, Rachel akhirnya pulang. Dan sesampainya di rumah, Rachel dikejutkan karena anak Lubert yang bernama Freda sedang bermain piano. Padahal Rachel udah minta ke Lubert biar mereka ini jaga jarak. Ini dilakukan karena Rachel masih merasa was-was terhadap orang-orang Jerman. Namun di sini Lubert bilang bahwa Freda bermain piano hanya karena ia rindu dengan ibunya yang sudah meninggoy akibat pengeboman Inggris beberapa hari lalu. Rachel yang mendengar hal ini pun seketika langsung memberikan pandangan yang berbeda kepada Lubert. Esok harinya, Freda akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan para orang-orang Jerman yang telantar. Hal ini dilakukan agar ia bisa merasakan kesedihan sesama kaumnya. Dan akhirnya Freda bertemu dengan seorang pria yang merupakan pejuang Jerman. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Rachel dan Louis yang sedang melaksanakan makan malam bersama dengan teman-teman Inggris mereka. Dan di sini Rachel diberi sebuah informasi bahwa Lubert kemungkinan merupakan seorang pejuang Jerman yang sewaktu-waktu bisa kembali membelot dan menikam Rachel saat ia lengah. Namun Louis terus meyakinkan bahwa Lubert ini merupakan orang baik dan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Akhirnya perdebatan pun terjadi di antara mereka. Sepulangnya dari sana, Rachel akhirnya langsung menginterogasi Lubert, namun tanpa diduga hal tersebut ternyata membuat Lubert tersinggung. Ya jelas karena Rachel ini udah ngambil rumahnya dan sekarang malah merendahkannya. Dan hal tersebut ternyata membuat Rachel ketakutan. Setelah tahu sifat benci Rachel, Lubert pun akhirnya beradu mulut dengan Rachel dengan harapan agar Rachel mau mengusir Lubert dari rumahnya ini. Namun anehnya di sini Rachel malah terdiam. Kembali ke Freda, esok harinya ia mulai memasuki perkemahan yang biasa digunakan oleh orang Jerman. Di sini Freda dilatih untuk hidup kotor dan berteman bersama debu, sama seperti yang telah dilalui oleh orang-orang Jerman. Dan kembali ke Rachel, di sini Rachel mencoba untuk berdandan secantik mungkin untuk sebuah acara makan malam. Dan secara mengejutkan, Louis akhirnya luluh ketika ia melihat betapa cantiknya Rachel ini. 1 jam sebelum makan malam dimulai, Louis dan Rachel akhirnya mulai bermesraan. Namun sayangnya ketika mereka hendak melakukan mabar pusreng, Louis mendapat sebuah panggilan tugas dan Louis mau tidak mau harus berangkat segera mungkin.
Ini tentu membuat Rachel sangat-sangat kesal karena lagi-lagi dia ini diabaikan oleh Louis. Ketika sampai di tengah kota, ternyata di sana sedang ada demo. Para warga Jerman melakukan protes terhadap ketidakadilan yang menimpa mereka. Namun tanpa diduga, ternyata di sini ada Luber. Luber akhirnya terluka oleh petugas, sementara Louis yang baru datang pun langsung dikerumuni oleh para warga yang kesal terhadap Inggris. Singkat cerita, Luber akhirnya pulang ke rumah. Di sana ternyata pesta sedang berlangsung. Dan ketika baru datang, Luber ini dibuat kesal oleh para orang-orang Inggris tersebut karena mereka memainkan piano Luber dengan sangat kasar. Hal ini akhirnya membuat Luber emosi karena piano tersebut merupakan satu-satunya barang peninggalan istri Luber. Ketegangan pun terjadi di antara mereka. Dan singkat cerita, pesta pun akhirnya dibubarkan. Setelah pesta bubar, Rachel akhirnya mencoba mengobati Luber yang terluka akibat demo tadi. Namun tanpa diduga di sini ternyata terdapat pandangan yang lain di antara mereka. Pandangan apa itu kira-kira? Sayangnya ketika terjadi aksi khilaf, Louis tiba-tiba datang. Namun setidaknya di sini kita bisa tahu bahwa terdapat perasaan terlarang di antara mereka berdua. Esok harinya, Louis yang baru tiba di kantor tiba-tiba mendapat sebuah surat perintah yang mengharuskannya untuk pergi terbang ke Rusia. Dengan berat hati, Louis akhirnya menyampaikan kabar ini ke Rachel. Dan Rachel akhirnya lagi-lagi harus ditinggalkan oleh suaminya. Di sini Rachel sebenarnya udah memohon dengan sangat agar Louis ini tidak pergi. Namun hal tersebut tidaklah berhasil dan singkat cerita, Louis pun akhirnya harus berangkat. Seusai kepergian Louis, Rachel sangat merasa makin kesepian. Di sini Rachel memainkan piano yang akhirnya menyebabkan semua orang di sana tertegun karena begitu indahnya Rachel ini memainkan piano. Sampai-sampai Freda mendatangi Rachel dan mereka pun bermain piano bersama. Tak lama setelah bermain, kita akhirnya tahu alasan Rachel ini punya hubungan yang tidak harmonis dengan Louis, yaitu dikarenakan anak mereka telah meninggoy di dalam perperangan. Hal ini yang akhirnya menjadikan mereka harus dilanda kesedihan. Pada adegan ini pun kita diperlihatkan hubungan yang sempurna, yaitu antara Rachel yang telah kehilangan anaknya dan Freda yang telah kehilangan ibunya. Jadi mereka ini seakan-akan saling melengkapi. Setelah curhat, Rachel akhirnya menangis dengan terseduh-seduh. Singkat cerita, pada esok harinya, hubungan antara ketiganya ini terlihat semakin dekat. Rachel seakan sudah tidak memiliki prasangka buruk terhadap mereka. Hal ini ditunjukkan dengan ketiganya yang kian menghabiskan waktu bersama. Dan pada suatu waktu, Rachel yang sedang kesepian ini akhirnya mendatangi Luber ke ruangan atas. Rachel akhirnya memantapkan diri untuk bermain api di belakang Louis. Setelah berpusreng, Rachel akhirnya diajak Luber untuk pergi ke sebuah tempat. Dalam perjalanan, kita dapat melihat keduanya ini yang mulai melemparkan rasa sayang. Dan ketika sampai di tempat tujuan, terlihat raut bahagia di wajah Rachel karena akhirnya ia dapat hidup berdua di rumah kecil dengan orang yang dia sayang. Walaupun orangnya bukanlah Louis, tapi setidaknya ini sesuai dengan yang Rachel impikan. Dan akhirnya di sini Luber ngajakin Rachel untuk pergi berdua dengannya dan memulai kehidupan yang baru. Tanpa pikir panjang, ternyata Rachel pun langsung setuju dengan ajakan Luber ini. Singkat cerita, pada esok harinya, terlihat Louis ini udah pulang dari tugasnya di luar negeri. Dia pun masuk ke dalam rumah dan menyambut Rachel yang sedang bermain piano. Namun betapa terkejutnya Rachel bahwa ia mengira bahwa orang tersebut adalah Luber, bukanlah Louis. Di sini dapat kita lihat Rachel yang menjadi risih ketika mulai disentuh oleh Louis. Dan pada malam hari, Louis memberikan kabar gembira pada Rachel karena mereka berdua akhirnya sudah diizinkan untuk pulang ke Inggris dan memulai kehidupan yang baru. Namun dilema pun melanda Rachel karena dia sudah terlanjur menyimpan hati pada Luber. Dalam lubuk hatinya, ia sudah sangat ingin berpisah dengan Louis dan memulai kehidupan bersama dengan Luber. Singkat cerita, Rachel pun berdandan untuk menghadiri sebuah acara bersama Louis. Dan ketika berdandan, ia didatangi oleh Luber yang mendesaknya untuk ngasih tahu ke Louis tentang apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, setelah berdandan, Rachel dan Louis pun akhirnya berangkat. Setibanya di sana, kita dapat melihat Rachel yang begitu tidak nyaman berada di dekat Louis. Dan ketika mereka mulai berdansa, akhirnya Rachel memberitahu Louis tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tahu hal tersebut, dengan seketika raut muka Louis terlihat sangat sedih karena tentu Rachel yang merupakan istri yang paling ia cintai telah berselingkuh dengan pembantunya sendiri. Singkat cerita, mereka akhirnya pulang. Di sini Louis meminta maaf kepada Rachel karena selama ini ia tidak bisa menjaga anaknya sendiri yang akhirnya menyebabkan anaknya tewas.
Dan perselingkuhan ini tentu menjadi pukulan yang sangat menyakitkan untuk Louis. Pada esok harinya, Luber dan Rachel pun akhirnya berpamitan pada Louis. Di sini Louis meminta dengan sangat agar Rachel tidak pergi darinya. Namun semuanya sudah terlambat. Kini hati Rachel sudah menjadi milik Luber dan akhirnya mereka pun berangkat. Tak lama setelah berangkat, Louis akhirnya menemukan sebuah baju yang ditinggalkan oleh Rachel, yang mana baju tersebut merupakan baju milik anak mereka. Dengan seketika, Louis akhirnya menangis dengan terseduh-seduh karena teringat begitu banyak kenangan pada baju tersebut. Di tempat lain akhirnya Rachel dan Luber pun tiba di stasiun kereta. Namun anehnya, di sini kita bisa melihat raut keraguan di wajah Rachel, dan saat hendak naik, akhirnya Rachel sadar bahwa keputusannya untuk meninggalkan Louis merupakan sebuah kesalahan yang besar. Dan akhirnya Rachel tidak jadi pergi bersama Luber. Kembali lagi ke Louis, di sini Louis yang sedang bersiap-siap untuk pergi, akhirnya kembali didatangi oleh Rachel. Dan jelas ini merupakan kesempatan kedua bagi Louis untuk memperbaiki hubungan ini. Mereka pun akhirnya berbaikan dan film pun tamat. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Aftermath. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.